لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah, pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua untuk duduk di satu majlis yang agung, majlis yang insyaallah akan menghantarkan kita semua untuk dikumpulkan bersama manusia-manusia suci Ar-Rasul wa ahli baitihi insyaallah. Para khatib Al-Husaini dimanapun berada telah banyak menyampaikan tentang kebesaran dan keutamaan Majlis Abi Abdillah Al-Husain serta keutamaan orang-orang yang hadir di Majlis Abi Abdillah Al-Husain. Di antara sekian keutamaan adalah dapat melebur dosa-dosa kita. Allahumma ja'alna minasy-syakirin insyaallah. Hadirin rahimahumullah, sebetulnya yang berbicara ini bukan saya, ya Sayyidina Muhammad Al-Wahdar yang berbicara. Karena beliau tidak bisa panjang untuk menyampaikannya nanti, jadi dibagi dua sama saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat insyaallah. Hadirin rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda,
dengan sabda beliau yang sering kita dengar, mungkin dan disampaikan oleh para khatib. Inna liqatlil Husain hararatun fi qulubil mu'minin la tabuldu alayha. Sesungguhnya peristiwa terbantainya Abi Abdillah al-Husain tidak akan pernah padam di setiap hati seorang mukmin. La tabuldu alayha, tidak akan pernah surut dan tidak akan pernah padam. Dzikrul Husain akan selalu dikenang dan akan selalu diadakan dimanapun oleh para pecinta Rasul wa ahli bait. Wabil khusus para pecinta Al-Husain alaihi salam. Kita lihat di berbagai belahan dunia, di saat masuk di bulan Muharram, mulai 1 sampai 10, majelis Abi Abdillah mereka adakan, mereka selenggarakan, mereka mengajak semua keluarga, istri, anak, walaupun anak yang masih kecil, mereka ajak semua. Karena dengan mendatangkan, mengajak mereka di majelis Abi Abdillah al-Husain, maka kecintaan serta duka apa yang disampaikan oleh para khatib tentang perjuangan Abi Abdillah al-Husain akan mereka dengar. Dan ini merupakan keuntungan besar bagi kita, bagi generasi-generasi yang akan datang, sehingga generasi-generasi yang akan datang ini tidak akan pernah lupa atau bahkan tidak mendengar apa yang terjadi. Mereka akan senantiasa mengingat Abi Abdillah al-Husain alaihissalam. Hadirin rahimahullah, Al-Imam al-Husain alaihissalam, tujuan daripada perjuangan Abi Abdillah al-Husain sudah jelas bagi kita. Beliau tidak keluar ke Karbala melainkan liislahi ummati jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Husain keluar bukan untuk berperang, bukan untuk jabatan, bukan untuk kekayaan, bukan untuk kepopuleran, tetapi untuk islah, untuk mengembalikan umat ini kepada ajaran datuknya sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di masa itu Islam sudah tidak lagi diperdulikan, kemungkaran merajalela, amal ma'ruf tidak ada yang menegakkan. Maka bangkitlah Abi Abdillah al-Husain untuk menyeru kepada mereka dan mengajak mereka kepada ajaran datuknya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau Al-Imam al-Husain mengajak islah ini memperbaiki atau kembali kepada ajaran yang benar. Al-Imam Husain bangkit atau Thawratul Husain, revolusi Imam al-Husain adalah mengembalikan kebenaran itu pada tempatnya. Dengan darah, dengan jiwa, dengan harta, seluruh keluarga beliau bawa. 70 lebih orang bersama beliau, wanita, anak-anak dan para sahabatnya, menghadapi 30.000 pasukan yang bersenjata komplit di padang Karbala. Dengan segala cara pemboikotan yang beliau alami di Karbala, baik air dan lain sebagainya. Ini satu perjuangan
perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak ada perjuangan atau peristiwa yang lebih agung daripada peristiwa Karbala. Imam Husain mengorbankan seluruhnya demi tegaknya Islam yang dibawa oleh datuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, inni la aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'a dhalimina illa farama. Aku tidak melihat syadidan ma ra'aitu. Ini ma ra'aitu, aku tidak melihat syahid di jalan Allah ini melainkan keindahan dan hidup bersama-sama orang yang zalim adalah sia-sia. Ini ma ra'aitu syahadah, aku tidak melihat semacam syahid di jalan Allah ini melainkan keindahan dan hidup bersama orang-orang yang zalim adalah sia-sia. Oleh karena itu, Imam Husain bangkit untuk menegakkan agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan tentang Islam. Kalau Imam Husain mengislahkan, mengembalikan, memperbaiki, meluruskan agama datuknya yang saat itu porak-poranda kepada jalan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita mengislahkan diri kita di jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita memperbaiki diri kita untuk mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Di saat-saat seperti itu, Imam Husain dan seluruh yang bersama beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Di saat yang seperti itu, bayangkan, di saat yang sangat luar biasa kesulitan dan keadaannya, Imam Husain dan keluarga dan para sahabat beliau, di saat seperti itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Beliau selalu mendirikan sholat. Beliau selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diperjuangkan oleh Imam Husain alaihissalam. Kita perlu melihat pada diri kita. Melalui majlis-majlis Imam Husain yang kita hadiri, tentunya kita mengharap dari majlis ini ada perubahan dan kebangkitan pada diri kita untuk menjadi manusia untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana Imam Husain memberikan contoh kepada kita? Salat. As-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama, tak bisa dibikin mainan. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin. Salat ini adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia berarti menegakkan seluruh sendi-sendi agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang tidak menegakkan salat atau bahkan meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka seluruh sendi-sendi agamanya roboh.
tidak ada artinya. Fa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini akan mencegah orang yang mendirikan sholat untuk tidak berperilaku yang buruk, mencegah orang tersebut untuk menegakkan kemungkaran dan hal-hal yang keji. Insya Allah. Ini baru sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Belum nanti sholatnya berjamaah. Ini sekitar biasa kan sholat berjamaah ini. Ya. Sholat berjamaah ini luar biasa. Biasakan, jangan kalau memang ada beberapa orang satu majelis atau di tempat manapun, biasakan untuk berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri. Ya. Biasakan untuk berjamaah. Ya. Kalau bicara pahala jamaah terlalu besar, ya, tapi manfaat dari jamaah itu yang bersamaan, kekompakan, ya, keguyuban. Ini yang kita inginkan dari majelis al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kita merevolusi diri kita masing-masing untuk menjadi baik, menjadi Husainiyun, menjadi orang-orang yang berperilaku dan mengikuti jejak Imam Husain alaihissalam. Dan awal seluruh amal ibadah ini yang akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Pertama yang akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Idza sholahat sa'iru amalih wa idza fasadat sa'iru amalih. Bayangkan, yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat. Ya, sholat sa'iru amalih. Jika sholatnya baik, sa'iru amalih, maka ibadah yang lain itu akan baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan berperilaku yang baik. Maka itu tidak sholat sa'iru amalih. Jika sholatnya itu baik, maka seluruh amalnya akan baik. Dia tidak akan berbuat keji dan munkar. Dia tidak akan berbuat zalim. Dia tidak akan menganiaya orang. Dia tidak mengambil haknya orang. Dia tidak mengumpat orang. Ini semua fahsya wal munkar. Tak ngerasani orang. Tidak berwajah dua, di depan baik, di belakang tidak baik. Tidak akan mungkin akan dilakukan oleh orang yang betul-betul menjaga sholat. Tidak sholat sa'iru amalih. Jika sholatnya baik, benar, sesuai dengan rukun dan sebagainya, sholat sa'iru amalih, semuanya itu baik. Akhlaknya baik, katanya baik, kepada orang tua baik, kepada tetangga baik, kepada sahabat-sahabatnya juga baik. Wa idza fasadat sa'iru amalih. Jika sholatnya tidak didirikan, sholatnya buruk, fasadat sa'iru amalih, maka buruk semua amal ibadah. Dahsyatnya sholat itu. Ya, jadi
selain kita memperingati Imam Al-Husain, karena ini adalah yang diperjuangkan Imam Al-Husain. Bayangkan kalau tidak ada Imam Al-Husain, apa yang terjadi? Mungkin bisa tidak akan sampai di negara kita. Tidak akan ada orang yang sholat, tidak ada orang yang berpuasa, tidak ada orang yang haji, tidak ada orang yang akan melakukan apapun yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Inilah kebaikan dari Imam Husain alaihissalam, yang mungkin para khatib banyak menceritakan bermacam-macam yang diceritakan. Ya, sekali lagi, hadirin rahimahullah, kalau kita mencintai Imam Husain, maka kecintaan itu ekspresikan dengan perbuatan yang selaras dengan Imam Husain alaihissalam. Perbuatan kita cocokkan dengan apa yang telah diperbuatkan oleh Imam Husain. Itu baru kita cinta. Kalau dalam Al-Quran Al-Karim Allah katakan, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau cinta kepada Allah, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum. Maka kecintaan kita kepada Allah akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Bukan hanya Allah cinta kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ikhwan wal akhwat rahimahumullah, mari dalam memperingati hari-hari malam-malam Habib Abdullah Husain sampai nanti pada puncaknya 10 Muharram, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita tengok pada diri kita masing-masing, sudahkah kita ini betul-betul hadir dan memperingati syahidnya Habib Abdullah Husain. Kalau kita betul-betul hadir dan memperingati kesyahidan Habib Abdullah Husain, maka kita akan selalu mengenang beliau dan kita akan selalu berusaha untuk mengikuti jejak dan ajaran-ajaran beliau. Husain minni wa ana min Husain. Yang mengikuti Habib Abdullah Husain seandainya sebelumnya dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, saya kira cukup sebagai tambahan dari saya, ya, bukan ceramah, tambahan saja. Nanti yang kedua ini ceramah sungguh-sungguh, ya. Saya tadi hanya mengingatkan diri saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang hadir semua. Hadal ini